Ansora tiba-tiba membuka matanya di sebuah apartemen asing di Tokyo, dunia Jujutsu. Ia segera duduk tegak, kebingungan dengan tempat yang tidak dikenalnya dan bertanya-tanya apakah ia masih berada di bumi. Ingatannya kembali pada momen terakhir sebelum kehilangan kesadaran, sebuah dump truck jatuh dari langit dan menghantamnya dengan keras. Meskipun ia tinggal di lantai 26 dan bukan di kota yang terkenal dengan jalan bertingkat seperti Chongqing. Sebuah suara mekanis kemudian terdengar di telinganya, mengucapkan selamat karena ia telah terikat dengan freeloading system dan memberitahu bahwa dunia yang ia tempati sekarang adalah Jujutsu Kaisen. Mendengar itu, Ansora langsung mengingat berbagai latar dan alur cerita dari seri tersebut. Bahkan sempat menyindir protagonisnya yang menurutnya lebih sering bertarung dengan pukulan daripada menggunakan mantra. Namun ia segera menyadari sesuatu yang aneh, keberadaan sistem itu sendiri. Ia menuduh sistem sebagai penyebab dump truck yang menewaskannya dan mengeluh bahwa bahkan di rumah pun ia tidak diberi kesempatan untuk selamat. Sistem mendeteksi ketidakpuasannya dan sebagai kompensasi menggandakan hadiah paket awal. Sikap Ansora langsung membaik. Baginya, karena reinkarnasi paksa sudah terjadi, mendapatkan keuntungan tambahan tentu tidak buruk. Meski begitu, ia sempat curiga apakah sistem benar-benar akan menepati janji atau hanya berpura-pura memberi lebih banyak. Sistem menenangkan kekhawatirannya dengan menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah melayani host dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyembunyikan hadiah atau memberikan informasi palsu. Entitas yang berbicara hanyalah modul respons AI dasar tanpa kesadaran diri. Ansora menerima penjelasan itu dengan santai. Ia merasa tidak ada alasan bagi sistem untuk menipu seseorang yang sebelumnya menjalani hidup tanpa ambisi, hanya ingin bermalas-malasan sambil berharap suatu hari dipelihara wanita kaya. Ketika ia meminta penjelasan tentang kemampuan sistem, suara mekanis itu menjelaskan bahwa freeloading system bertujuan membentuk host menjadi penumpang gratis terhebat di berbagai dunia. Setiap tindakan, menumpang hidup, akan memberinya poin, yang dapat digunakan untuk membeli item atau keterampilan, berpindah dunia, atau menciptakan klon untuk membantunya. Saat membuka antarmuka toko, Ansora melihat berbagai barang dari dunia tak terhitung jumlahnya, Devil Fruits, Gundam, Stand, hingga sihir. Bagian diskon bulanan menarik perhatiannya, menampilkan 3 item, Quantumization dengan diskon 70% seharga 2.400 poin, Tritomus saringan dengan diskon 70% seharga 450 poin, dan Authority of the Hershare of Life and Death dengan diskon 50% seharga 5.000 poin. Ia menilai kemampuan-kemampuan itu sangat bagus, tetapi bertanya-tanya apakah bisa digunakan di dunia Jujutsu yang memiliki sistem energi berbeda. Sistem menjamin semua item telah dimodifikasi agar kompatibel dengan dunia manapun, lengkap dengan dukungan purna jual. Masalahnya, ia belum memiliki poin sama sekali. Ia pun teringat paket awal yang dijanjikan dan memintanya segera dikirim. Sistem memberikannya hadiah berupa 5.000 poin yang digandakan menjadi 10.000 poin, membuatnya langsung berubah dari tidak punya apa-apa menjadi cukup kaya. Ia menganggap paket itu sangat murah hati. Bahkan tanpa penggandaan, 5.000 poin sudah banyak. Dengan jumlah tersebut, ia menyadari bisa membeli Quantumization dan Authority sekaligus, yang akan membuatnya kuat bahkan di dunia Jujutsu Kaisen. Namun Ansora tidak berniat menggunakan kemampuan itu untuk dirinya sendiri. Baginya, sistem ini adalah freeloading system, ia seharusnya bergantung pada orang lain. Jika masalah muncul, gadis-gadis cantiklah yang harus menyelesaikannya, dan bahkan kehidupan sehari-harinya pun idealnya ditopang oleh mereka. Meski demikian, ia juga tidak ingin memberikan kemampuan kepada orang lain, karena sekalipun mereka berasal dari karakter dua dimensi, setelah menjadi nyata ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Ia membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa ia kendalikan dan tidak akan mengkhianatinya.
Ia lalu teringat kemampuan sistem untuk menciptakan klon dan menanyakannya. Sistem menjelaskan bahwa biaya dasar pembuatan klon adalah 500 poin, dan host dapat menyesuaikan gender serta penampilan atau memanifestasikan sosok langsung dari pikirannya. Sistem juga akan menyiapkan identitas yang masuk akal, sementara persyaratan tambahan seperti bakat khusus akan memerlukan biaya ekstra. Ketika ditanya tentang kesadaran klon, sistem menjawab ada dua tipe, tanpa kesadaran dan sepenuhnya dikendalikan host atau AI, atau memiliki kesadaran berdasarkan kehendak host. Jika klon dibuat berdasarkan karakter yang sudah ada, klon itu dapat mewarisi ingatan karakter tersebut, menyatu saat diciptakan, dan memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Apapun tipenya, semua klon dijamin memiliki loyalitas mutlak dan tidak akan pernah mengkhianati host, meskipun teknik atau pengetahuan khusus dari ingatan karakter mungkin membutuhkan poin tambahan. Mendengar itu, Ansora mengangguk puas. Ia lalu mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada sistem, jika ia hidup dengan bergantung pada klon-klonnya sendiri, apakah itu juga akan memberinya poin? Ansora menanyakan kepada sistem apakah ia bisa memperoleh poin dengan hidup bergantung pada klon-klonnya sendiri. Sistem membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk menjawab, tampak sedang melakukan analisis mendalam. Tak lama kemudian, sistem memberikan konfirmasi, jika klon tidak memiliki kesadaran diri dan hanya dikendalikan host atau AI, maka poin tidak dapat diperoleh. Namun, jika klon memiliki kesadaran diri dan host melakukan tindakan, menumpang hidup terhadapnya, poin tetap bisa didapatkan. Mendengar jawaban itu, Ansora langsung merasa bersemangat. Klon memiliki loyalitas mutlak kepadanya, sehingga ia bebas bergantung pada mereka sesuka hati. Jika ia bisa memperoleh poin hanya dengan hidup dari klon sendiri, ia tidak perlu repot mencari orang lain untuk ditumpangi. Tentu saja, yang ia maksud hanyalah klon perempuan cantik, ia sama sekali tidak berniat menciptakan klon yang tidak menarik. Setelah semua persyaratan jelas, Ansora segera membuka bagian diskon toko sistem dan membeli dua kemampuan yang telah ia incar sebelumnya, Quantumization serta Authority of the Hersher of Life and Death. Tanpa ragu, ia kemudian membuka antarmuka pembuatan klon dan memerintahkan sistem untuk memanifestasikan satu klon. Ia sudah menentukan sosok yang ingin diwujudkan, Seele Volerei dari Honkai Impact 3 Earth, gadis dari panti asuhan Cocolia yang terlahir dengan stigmata alami dan memiliki kepribadian ganda. Bukan Seele dari versi lain, melainkan Seele yang lembut sekaligus menyimpan sisi kedua dalam dirinya. Cahaya manifestasi sistem menyala, dan perlahan sosok mungil muncul di hadapannya. Gadis itu memiliki rambut pendek dengan ujung berwarna biru, ditata dalam potongan bob yang imut. Ia mengenakan gaun biru putih, kaki rampingnya terbalut stoking biru tua setinggi paha. Kulitnya pucat dengan semburat merah muda, stigmata merah tampak di dadanya, dan mata biru dalamnya menatap sekitar dengan kebingungan sebelum akhirnya berhenti pada Ansora dan memperlihatkan senyum lembut. Ia memanggilnya dengan hangat, "Kakak Ansora." Ansora menarik napas panjang, merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Klon yang diciptakan sistem mewarisi kepribadian serta ingatan karakter aslinya, namun juga memiliki ingatan Ansora, memahami alur cerita, dan dapat terhubung secara mental dengannya. Dengan loyalitas absolut dan kemungkinan pengkhianatan 0%, keberadaan seperti itu terasa terlalu sempurna, terutama bagi seseorang yang di kehidupan sebelumnya bahkan belum pernah memiliki pacar dan langsung tenggelam dalam rutinitas kerja setelah lulus. Namun masih ada satu langkah tersisa. Ia harus memberikan kemampuan yang telah dibelinya kepada Seele agar gadis itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menopang kehidupannya. Ia memberitahu Seele bahwa ia akan menganugerahkan kemampuan padanya, termasuk kepada Seele yang lain, dan meminta agar ia tidak takut. Seele mengangguk patuh, mengatakan ia akan berusaha tidak takut,
sementara sisi lain dirinya menganggap hanya anak-anak yang akan gentar oleh hal sepele. Melalui antarmuka sistem, Ansora memberikan quantumization kepada Seele. Authority of the Hair Share of Life and Death ia bagi menjadi dua aspek, creation dan withering. Kekuatan creation diberikan kepada Seele, sedangkan withering diserahkan kepada Dark Seele, kesadaran stigmata sekaligus kepribadian keduanya. Meski begitu, karena keduanya berasal dari satu entitas, mereka tetap bisa menggunakan kedua kekuatan selama belum dipisahkan menjadi individu berbeda. Ketika ditanya bagaimana perasaannya, Seele mengatakan ia merasakan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Authority tersebut bukan sekadar kemampuan, melainkan sumber energi raksasa. Karena semua item sistem telah disesuaikan dengan dunia setempat, kekuatan itu berubah menjadi energi kutukan dalam dunia Jujutsu Kaisen. Berpusat pada stigmatanya, energi kutukan dalam jumlah besar terus mengalir ke tubuh Seele, dan seiring waktu jumlahnya hanya akan semakin menakutkan. Tak lama kemudian, sosok lain muncul di sampingnya. Wajahnya sama persis, tetapi warna pakaian dan rambutnya didominasi hitam dan merah. Aura serta ekspresinya juga berbeda total. Jika Seele terasa lembut dan mudah didekati, maka Dark Seele memancarkan dominasi dingin yang membuat orang secara naluriah menjaga jarak. Ia melayang di udara seperti hantu, dikelilingi energi kutukan hitam merah yang mengerikan. Kemunculannya bukan tanpa alasan. Dengan lambaian tangan santai, energi kutukan meledak keluar disertai jeritan tajam. Di sudut ruangan, sesosok makhluk tinggi yang tak terlihat oleh manusia biasa langsung tercabik-cabik, hanya menyisakan sebagian kecil tubuh yang menggeliat lemah sengaja dibiarkan oleh Dark Seele. Seele kemudian menyentuh tubuh Ansora, menyalurkan energi kutukan yang dipenuhi kekuatan creation. Penglihatannya berubah, dan ia akhirnya bisa melihat sisa makhluk mengerikan itu. Itu adalah roh kutukan, entitas yang biasanya hanya dapat dilihat oleh penyihir Jujutsu. Dark Seele menjelaskan bahwa makhluk itu kemungkinan tertarik oleh lonjakan energi kutukan dan tampaknya hanyalah roh tingkat rendah. Dengan jijik, ia segera memusnahkan sisa tubuhnya hingga lenyap tanpa jejak. Seele menambahkan bahwa Ansora saat ini hanyalah orang biasa, sehingga tidak bisa melihat roh kutukan adalah hal yang berbahaya. Ia berjanji akan melindunginya. Sementara itu, energi creation yang dialirkan ke tubuh Ansora tidak menghilang. Di bawah kendali Seele, kekuatan itu menyatu dengan tubuhnya dan mulai membentuk ulang dirinya. Ia merasakan tubuhnya semakin kuat, dan perlahan mulai mampu merasakan energi khusus, energi kutukan. Dengan bantuan Seele, Ansora berhasil memperoleh serta menyadari keberadaan energi tersebut, dan jumlah yang ia miliki ternyata tidak sedikit. Beberapa menit kemudian, Ansora merasakan energi kutukan di dalam tubuhnya perlahan menjadi stabil. Berdasarkan standar dunia Jujutsu, ia kini bisa dianggap sebagai seorang penyihir Jujutsu, meskipun belum memiliki teknik kutukan dan tidak tahu berada di peringkat mana dalam sistem penilaian penyihir. Jika mengikuti aturan umum, penyihir liar yang baru bangkit, tidak berafiliasi, belum menunjukkan kemampuan tempur, dan belum tersertifikasi biasanya hanya akan diklasifikasikan sebagai grade 4. Meski begitu, Ansora merasa kekuatannya tidak seharusnya serendah itu. Keyakinan tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari efek peningkatan tubuh yang diberikan oleh Seele melalui Authority of the Hair Share of Life and Death. Tak lama kemudian, suara sistem kembali terdengar. Sistem mendeteksi bahwa dengan bantuan Seele, Ansora telah membangkitkan energi kutukan dan menjadi penyihir Jujutsu, memberinya hadiah 500 poin. Selain itu, karena Seele telah memusnahkan roh kutukan grade 3 demi melindunginya, ia memperoleh tambahan 20 poin. Pemberitahuan itu membuat Ansora kembali fokus pada situasi di sekitarnya. Ia mulai merasa ada yang janggal. Dalam alur asli,
jumlah penyihir memang sedikit, tetapi roh kutukan seharusnya jarang muncul di area permukiman. Namun, begitu ia memberikan otoriti kepada Seele, roh kutukan langsung tertarik ke tempat itu. Ia bertanya-tanya apakah nasibnya terlalu buruk hingga bertemu roh kutukan tepat setelah bertransmigrasi. Seele yang berdiri di dekatnya tampak ragu sebelum menjelaskan bahwa kemungkinan besar tempat tinggal Ansora memang tidak normal sejak awal. Mendengar itu, Ansora baru menyadari bahwa ia belum benar-benar menelusuri identitas barunya di dunia ini. Tubuhnya tetap sama seperti sebelum transmigrasi, hanya saja kini telah dibentuk ulang oleh kekuatan creation sehingga jauh lebih sehat. Setelah menelusuri ingatannya, ia menemukan kenangan yang sesuai dengan identitas barunya, kemungkinan besar ditanamkan langsung oleh sistem, sama seperti identitas yang diberikan pada klon. Latar belakangnya sederhana, tanpa orang tua, dibesarkan di panti asuhan, lalu putus sekolah setelah SMA dan mulai bekerja. Namun yang benar-benar menarik perhatiannya adalah lokasi apartemen tempat ia tinggal. Apartemen itu berada di pinggiran kota yang nyaris kosong. Di dekatnya terdapat proyek konstruksi terbengkalai yang terkenal sebagai lokasi bunuh diri. Beberapa kilometer dari sana ada pemakaman tak terurus, dan sejumlah apartemen di sekitar memiliki riwayat kematian serta rumor berhantu. Stasiun kereta terdekat pun harus ditempuh setengah jam dengan sepeda. Akibat reputasi buruk tersebut, meskipun interior apartemen cukup baik, harga sewanya jatuh drastis. Tagihan utilitas hanya setengah harga, kontrak jangka pendek diperbolehkan, dan ada diskon tambahan untuk masa sewa panjang. Diri Ansora sebelumnya yang seorang ateis dan memiliki pekerjaan yang jarang menuntutnya keluar rumah memilih tempat itu demi menghemat biaya. Dalam dunia biasa, pilihan itu tidak akan menjadi masalah. Namun di dunia Jujutsu Kaisen, ketakutan dan emosi negatif dapat melahirkan roh kutukan pemakan manusia. Ansora menghela napas dan menyimpulkan bahwa jika ingin hidup tenang, ia harus membersihkan semua roh kutukan di sekitar area tersebut. Dark Seele yang melayang di dekatnya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa membasmi roh kutukan justru sempurna karena akan menghasilkan poin. Bahkan jika puluhan roh muncul atau kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar, mereka tetap bukan tandingan dirinya dan Seele. Kepercayaan diri itu bukan tanpa alasan. Dengan Quantumization, Authority of the Hersher of Life and Death, serta cadangan energi kutukan yang nyaris tak terbatas, baik Seele maupun Dark Seele pada dasarnya sudah berada di tingkat special grade sejak awal. Ditambah lagi mereka memiliki ingatan karakter aslinya serta pengetahuan tentang alur cerita, membuat Ansora hampir merasa perlu mengheningkan cipta bagi roh-roh kutukan di sekitar. Begitu ia menyadari bahwa semua roh itu setara dengan poin berkilau, semangatnya langsung bangkit. Ia segera mengajak Seele keluar. Saat berjalan, ia menanyakan identitas yang diberikan sistem kepada Seele. Gadis itu menjawab bahwa ia adalah sesama anak panti dari tempat yang sama dengan Ansora, dan setelah panti tersebut dihancurkan, mereka mulai tinggal bersama. Identitas itu tergolong biasa karena Ansora tidak mengeluarkan poin tambahan untuk latar khusus, meskipun ia telah menghabiskan 1000 poin ekstra saat memanifestasikan Seele guna memasukkan stigmata serta keberadaan Dark Seele sebagai bakat khusus. Ketika mereka meninggalkan apartemen, hari sudah menjelang malam. Banyak lampu jalan rusak sehingga hanya sedikit yang menyala, sementara suara serangga bergema di kegelapan. Untungnya, tidak ada roh kutukan terlihat di sekitar apartemen. Kemungkinan roh sebelumnya hanya kebetulan lewat. Dark Seele kemudian menunjukkan arah, mengatakan bahwa sebagian besar energi kutukan di area itu berkumpul di satu tempat, sebuah lokasi yang pasti menjadi pusat kemunculan roh. Seele juga merasakannya dan mengarahkan pandangannya ke proyek konstruksi terbengkalai di barat kompleks apartemen, tempat yang terkenal sebagai lokasi bunuh diri. Setelah tujuan dipastikan, mereka segera menuju pintu masuk area tersebut.
Energi kutukan terasa deras mengalir, menandakan bahwa roh kutukan pasti lahir di sana dalam jumlah besar. Tanpa ragu, Ansora memberi perintah singkat lalu mundur dengan tenang ke belakang Seele. Meskipun kini ia sudah bisa dianggap sebagai penyihir jujutsu dan bukan yang terlemah, ia tidak melihat alasan untuk turun tangan sendiri selama Seele ada. Seele menerima perintah itu dengan patuh. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah sabit muncul di genggamannya, senjata yang ia gunakan dalam wujud Stygian Nim. Dengan sentuhan ringan pada ujung kakinya, sosok mungil yang membawa sabit raksasa itu menghilang dari pandangan Ansora dalam sekejap. Saat senja tiba, di dalam proyek konstruksi terbengkalai yang gelap gulita, tepatnya di bangunan rusak di pusat area, suasana yang seharusnya sunyi justru dipenuhi raungan mengerikan dan rintihan menyeramkan. Seekor roh kutukan bertubuh hampir 3 meter dengan bentuk membengkak dan menjijikkan tiba-tiba menyerbu dari tikungan koridor, namun dalam sekejap tubuhnya tercabik oleh sabit biru tua. Isi perut, organ, dan cairan busuk bercampur darah berhamburan ke lantai, tetapi sebelum sempat jatuh, kilatan energi kutukan hitam merah menyapu semuanya hingga lenyap tanpa bekas. Seele bergerak ringan menembus bangunan. Setiap ayunan sabitnya membelah roh kutukan yang muncul seperti gandum yang dipanen. Setelah itu, Dark Seele, yang bersemayam dalam stigmata di dadanya, mengaktifkan energi kutukan dengan kekuatan Withering untuk menghapus sisa-sisa mereka sepenuhnya. Di belakang mereka, Ansora berjalan santai sementara notifikasi sistem terus berdentang di telinganya. Sistem mencatat satu demi satu roh kutukan yang dimusnahkan demi melindungi host, grade 4 memberinya 5 poin, grade 3 menghasilkan 20 poin, dan grade 2 memberikan 100 poin. Rentetan pemberitahuan itu membuat makhluk yang biasanya menakutkan justru tampak menggemaskan di mata Ansora, sampai-sampai ia berharap lebih banyak lagi akan muncul. Namun jumlah roh kutukan tetap terbatas. Begitu memasuki area terbengkalai, Seele telah menyapu bagian luar dengan kecepatan luar biasa sebelum bergerak ke zona pusat. Kini bangunan di jantung lokasi itu menjadi tempat terakhir yang tersisa. Semua roh lainnya telah dimusnahkan, dan yang tersisa tampaknya tidak akan bertahan lama. Saat memikirkan hal itu, langkah Ansora mendadak terhenti. Ledakan keras mengguncang ketika langit-langit di depannya hancur dan seekor roh kutukan jatuh tepat di hadapannya. Tubuhnya dipenuhi lengan dan mata, tampak seperti gumpalan daging yang dijahit paksa. Tekanan yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada roh-roh sebelumnya, jelas merupakan yang terkuat di bangunan itu. Meski begitu, kekuatan itu bersifat relatif. Dibandingkan roh lain di lokasi tersebut, ia memang kuat, tetapi jika dibandingkan dengan Seele, atau bahkan Ansora, tidak terasa terlalu berbeda. Menurut indranya, makhluk itu kira-kira setara dengannya dalam kekuatan mentah. Walaupun begitu, tanpa teknik kutukan dan pengalaman bertarung, peluang Ansora dalam pertarungan nyata tidaklah besar. Ketika roh itu mengangkat lengannya yang tebal dan menghantam ke arahnya, Ansora segera mundur 2 langkah. Dalam sekejap, partikel biru berhamburan saat Seele muncul di depannya seolah berteleportasi. Sabitnya menahan serangan itu, benturan kekuatan dahsyat memicu gelombang kejut dan debu beterbangan, namun bila sabit tidak bergeser sedikitpun. Dengan gerakan ringan, Seele menepis lengan tersebut ke atas lalu mengayunkan sabit secara terbalik, memotong bersih lengan raksasa itu sekaligus dinding di belakangnya. Roh kutukan menjerit kesakitan, lengan-lengan lain di tubuhnya mengamuk. Rantai yang terbentuk dari energi kutukan melesat keluar dan mengikat sabit Seele, sementara lengan lain menghantam tanah hingga retakan menjalar di bawah kaki mereka dan energi kutukan meledak ke atas. Seele tetap tenang. Ia meminta Ansora mundur sedikit lagi sebelum menghentakkan kakinya. Energi kutukan yang menyerang langsung ditindas oleh kekuatan yang jauh lebih besar, membuat seluruh bangunan bergetar hebat. Sabit yang terikat tiba-tiba menjadi tak berwujud,
menembus rantai saat Seele menghilang dan muncul kembali tepat di depan roh itu seperti fata morgana. Satu tebasan saja sudah cukup untuk memenggal kepalanya. Tubuh raksasa itu jatuh dengan dentuman berat. Notifikasi sistem segera berbunyi, Seele telah memusnahkan roh kutukan grade 1 untuk melindungi host dan menghadiahkan 500 poin. Ansora terkejut, jika grade 1 saja bernilai sebesar itu, maka roh kutukan special grade pasti bernilai lebih dari 1000 poin. Mengingat Authority of the Hersher of Life and Death berharga 10.000 poin, hanya dengan memburu beberapa roh special grade ia sudah bisa membeli kemampuan sekelas itu. Namun setelah mengingat alur cerita asli, ia menyadari bahwa roh special grade sebenarnya tidak banyak. Jogo dan kelompoknya, Death Paintings, Ryomen Sukuna, serta beberapa insiden tertentu. Nilai mereka tinggi justru karena kelangkaannya. Sumber poin utama tetap berasal dari roh tingkat rendah dalam jumlah besar, terutama grade 1 yang tidak terlalu langka namun memberi imbalan besar. Tak lama kemudian, mata Seele berubah dari biru tua menjadi merah darah, tanda Dark Seele mengambil alih. Ia berkata masih ada satu roh menarik di lantai atas dan melompat melalui lubang di langit-langit menuju atap. Hanya beberapa detik berlalu sebelum notifikasi lain terdengar, satu lagi roh grade 1 telah dimusnahkan, memberikan tambahan 500 poin. Dark Seele turun kembali melalui lubang itu dengan nada bosan, lalu menyerahkan kendali tubuh kembali kepada Seele. Setelah memastikan tidak ada roh tersisa, Seele dengan lembut mengatakan bahwa semua roh di tempat itu telah dibersihkan dan hari sudah sangat larut, sehingga mereka sebaiknya pulang. Ansora setuju, mengaku mulai lapar setelah keluar malam-malam, lalu bertanya apakah Seele bisa memasak. Gadis itu menjawab bahwa ia tidak menguasai banyak hidangan, tetapi akan berusaha sebaik mungkin. Keduanya pun meninggalkan lokasi tersebut. Proyek konstruksi terbengkalai kembali tenggelam dalam keheningan. Namun tidak lama kemudian, sosok asing tiba di dekat area itu dan menggerutu bahwa hanya untuk mencapai tempat terpencil seperti ini sudah memakan banyak waktu, sehingga ia berniat menuntut tambahan bayaran risiko dari Jujutsu Hai nanti. Mei Mei berjalan santai menuju proyek konstruksi terbengkalai di daerah terpencil sambil mengeluh. Mengenakan gaun ungu tua dan rambut perak yang dikepang panjang di depan serta belakang, wanita tinggi dan dewasa itu merasa wajar jika Jujutsu Hai sampai harus mengalihdayakan misi ini, hanya untuk mencapai lokasi saja sudah membutuhkan banyak usaha. Ia memastikan dari kejauhan bahwa tempat itu benar, sebuah lokasi yang cukup terkenal di internet sebagai titik bunuh diri, tanpa tempat serupa dalam radius beberapa kilometer. Setelah memastikan tidak salah tujuan, Mei Mei meninjau kembali informasi komisi. Berdasarkan pengamatan Window, tempat ini diduga menjadi sarang aktivitas roh kutukan grade 1 disertai sejumlah besar roh tingkat rendah, meski jumlah pastinya tidak diketahui. Baginya, itu sudah termasuk pekerjaan besar, sehingga ia berniat segera menyelesaikannya dan kemudian pergi minum di izakaya langganannya. Ia pun mengaktifkan teknik kutukannya, Blackbird Manipulation, mengirim kawanan gagak ke langit di atas lokasi. Dengan berbagi penglihatan dengan burung-burung itu, ia mulai mengamati situasi di dalam area proyek. Namun hasilnya justru aneh, tempat yang seharusnya dipenuhi roh kutukan ternyata benar-benar kosong. Bahkan roh grade 4 pun tidak terlihat, apalagi grade 1 yang ditekankan dalam laporan. Kebingungan sempat muncul, tetapi saat gagak berputar di atas lokasi, Mei Mei segera melihat banyak jejak pertempuran, tanah terbelah seperti ditebas bilah yang sangat tajam, dinding runtuh, struktur bangunan hancur, serta sisa energi kutukan yang belum sepenuhnya menghilang. Jelas seseorang telah mendahuluinya. Meski begitu, ia tidak terlalu marah karena komisi selalu dibayar di muka. Uang sudah berada di tangannya, dan ia sama sekali tidak berniat mengembalikannya hanya karena target telah disingkirkan orang lain. Tetap saja,
Ia menurunkan ketinggian Gagak untuk mengumpulkan informasi lebih rinci agar bisa membungkam Jujutsu Hai nanti. Saat burung itu memasuki area proyek, melalui tekniknya Mei Mei merasakan aura energi kutukan yang dingin dan mematikan, cukup untuk menimbulkan rasa takut naluriah, meskipun ia hanya mengamati dari jarak jauh. Tubuhnya sempat menegang, keringat dingin mengalir di dahinya. Energi semengerikan itu terasa seperti kematian itu sendiri, membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin seorang manusia memiliki kekuatan seperti itu. Ia bahkan mulai curiga bahwa tempat ini mungkin telah melahirkan roh kutukan Special Grade. Memikirkan kemungkinan tersebut, Mei Mei segera mundur ke jarak yang dianggap aman sebelum melanjutkan pengamatan. Dari berbagai jejak yang ada, ia menyimpulkan bahwa sebagian besar pertempuran berakhir hampir seketika. Sejumlah besar roh kutukan tampaknya telah dimusnahkan dalam satu serangan oleh suatu keberadaan yang sangat kuat, tanpa tanda-tanda pertarungan berkepanjangan. Ketika Gagak memasuki bangunan pusat yang terbengkalai, pemandangan serupa kembali terlihat. Baru setelah mencapai lantai atas, dekat lubang besar yang menghancurkan langit-langit, ia menemukan area dengan sisa energi kutukan jauh lebih padat. Kemungkinan besar disinilah roh grade 1 dari laporan berada. Jejak pertempuran memang lebih banyak dibanding tempat lain, tetapi tetap sangat terbatas. Berdasarkan kerusakan di sekitar serta daya hancur roh grade 1, Mei Mei memperkirakan pertarungan itu berlangsung kurang dari 10 detik. Sebagai penyihir grade 1, ia yakin mampu mengusir roh setingkat itu, tetapi tidak mungkin melakukannya sebersih dan secepat ini. Saat terus menyelidiki ke atas melalui lubang di langit-langit, ia menemukan lokasi lain dengan residu energi yang bahkan lebih kuat. Ternyata ada roh grade 1 kedua, membuktikan bahwa Intel Window tidak dapat diandalkan. Namun kesimpulan yang lebih mengejutkan segera muncul. Jika medan pertama masih menunjukkan sedikit perlawanan sebelum roh itu mati, maka di tempat kedua tidak ada tanda pertukaran serangan sama sekali. Analisis apapun hanya mengarah pada satu jawaban, roh grade 1 tersebut dibunuh seketika tanpa kesempatan melawan. Seluruh medan hanya menampilkan satu bekas tebasan yang memotong lantai dan langit-langit sepanjang lebih dari 10 meter, disertai energi kutukan yang berbau kematian. Itu bukan sekadar pertempuran, melainkan pembantaian sepihak. Jika roh grade 1 saja dapat dibunuh dalam satu serangan, maka keberadaan yang memusnahkan seluruh roh di tempat ini pasti berada pada tingkat special grade. Kesadaran itu membuat Mei Mei merasa dirugikan. Komisi yang melibatkan special grade jauh lebih berbahaya, tetapi juga dibayar berkali-kali lipat dibanding pembersihan grade 1. Tanpa disadari, ia hampir saja menerima pekerjaan terkait special grade dengan bayaran yang jauh lebih rendah. Ditambah lagi, Intel Jujutsu Hai sudah terbukti keliru karena ternyata ada dua roh grade 1 di lokasi tersebut. Ia merasa seperti telah dipermainkan. Mei Mei segera memutuskan bahwa ketika kembali nanti, ia pasti akan menuntut bayaran tambahan. Kecurigaan adanya special grade tentu akan menarik perhatian Jujutsu Hai, dan itu bisa menjadi alasan kuat untuk meminta kompensasi besar. Setelah menyelesaikan penyelidikannya, ia tidak tinggal sedetik pun lebih lama. Tekniknya dibatalkan, dan ia langsung meninggalkan area. Dengan kemungkinan special grade yang baru saja muncul, dan melihat betapa segarnya residu energi itu, memiliki informasi saja sudah cukup. Bertahan di sana hanya akan membuatnya merasa tidak aman. Senja mulai turun di Tokyo, dan sudut pandang berpindah, di atap sebuah gedung pencakar langit hampir 40 lantai. Seorang pria berambut perak dengan rambut berdiri, mengenakan seragam dan penutup mata, berdiri santai di tepi pagar atap dengan posisi yang dapat membuat siapapun yang takut ketinggian langsung gemetar. Ia sedang berbicara melalui telepon. Pria itu adalah Gojo Satoru. Mendengar laporan tentang keberadaan yang diduga sebagai kutukan tingkat khusus, Gojo menyebutnya sebagai kejutan tak terduga.
Di sisi lain sambungan telepon, Masamichi Yaga menegurnya dengan nada tegas agar ia bersikap serius. Kasus ini tidak memiliki catatan sebelumnya, sehingga harus diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan identitas pihak tersebut dan menentukan apakah mereka adalah pengguna kutukan. Jika memungkinkan, mereka bahkan ingin merekrutnya ke pihak penyihir Jujutsu. Informasi itu berasal dari Mei Mei, yang setelah mencapai tempat aman langsung mengirimkan laporan lengkap beserta tagihan besar untuk biaya intelijen dan kompensasi. Yaga tidak terlalu mempermasalahkan tagihan tersebut karena informasi mengenai tingkat khusus yang belum terdokumentasi sangatlah berharga. Begitu menerima detailnya, ia segera menghubungi Gojo yang sedang menjalankan tugas lain. Gojo menenangkan Yaga dan mengatakan bahwa ia akan pergi sendiri ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut serta mencoba melacak keberadaan sosok tersebut. Jika ia menemukan mereka dan memastikan bahwa mereka bukan pengguna kutukan, ia akan mengundang mereka bergabung. Namun jika mereka tidak tertarik, ia tidak bisa memaksa. Mengenai kemungkinan bahwa mereka adalah pengguna kutukan, Yaga bahkan tidak perlu bertanya, ia sudah tahu jawaban Gojo. Dengan penuh keyakinan, Gojo menegaskan bahwa tidak perlu khawatir karena ia adalah yang terkuat. Sesaat kemudian, sosok Gojo menghilang dari tepi gedung. Hanya gejolak energi kutukan di udara yang menandakan bahwa seorang penyihir kuat baru saja berada di sana. Keesokan harinya menjelang tengah hari, Ansora baru bangun setelah tidur hingga matahari tinggi. Ia menguap sambil keluar dari tempat tidur dengan Seele menemaninya. Malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa setelah mereka pulang. Ansora tidak terburu-buru dan tidak berniat melakukan sesuatu pada Seele di hari pertamanya setelah berpindah dunia. Ia hanya memeluk tubuh Seele yang lembut dan harum sebagai bantal dan tidur dengan nyaman, menyadari bahwa memeluk gadis cantik memang menenangkan fisik dan mental. Setelah mencuci muka dan memakan sarapan yang sekaligus menjadi makan siang buatan Seele, Ansora duduk termenung sementara Seele membereskan piring. Ia sedang memikirkan hal yang sangat penting, uang. Meskipun kini berada di dunia Jujutsu Kaisen, kebutuhan sehari-hari tetap membutuhkan biaya. Identitasnya di dunia ini adalah seorang putus sekolah yang bekerja secara daring dengan penghasilan pas-pasan dan hampir tanpa tabungan. Ia tidak berniat melanjutkan pekerjaan itu karena bayarannya kecil. Ia juga tidak tertarik menggunakan metode khas para transmigrator seperti menulis light novel. Menurutnya, seseorang yang berniat hidup bergantung pada orang lain tidak perlu repot mencari uang sendiri. Sebaliknya, ia mempertimbangkan sumber penghasilan yang tersedia bagi para penyihir Jujutsu, apalagi kekuatan Seele lebih dari cukup. Dengan santai ia mengatakan kepada Seele bahwa ia tidak berencana bekerja keras lagi dan bertanya apakah Seele bersedia menghasilkan uang untuk menafkahinya. Seele tampak sedikit terkejut, tetapi segera tersenyum dan mengangguk, menyatakan bahwa ia akan bekerja keras demi mendukung Ansora. Namun Ansora menambahkan bahwa itu saja tidak cukup. Ia memiliki standar hidup tertentu, makanan dan minuman, peningkatan komputer, kartu grafis baru, game, light novel, berbagai merchandise, bahkan pindah ke tempat tinggal yang lebih besar, semuanya membutuhkan banyak uang. Seele kembali mengangguk dengan tekad, berjanji akan bekerja sangat keras, membeli komputer baru untuknya, pindah ke rumah baru, memenuhi hal-hal yang ia sukai, memasak, membersihkan rumah, dan selalu berada di sisinya. Mendengar itu, Ansora merasa lega. Ia juga berjanji akan memunculkan klon lain di masa depan agar tidak membuat Seele menanggung semuanya sendirian. Baginya, penyihir Jujutsu yang kuat memiliki banyak cara untuk mendapatkan uang, baik secara legal maupun tidak, sehingga dengan kekuatan Seele hal itu bukan masalah. Ia hanya perlu menunggu Seele menghasilkan uang lalu menikmatinya. Tiba-tiba terdengar notifikasi sistem di telinganya, terdeteksi bahwa sang host sedang rebahan, dan ia menerima hadiah 50 poin.
Ternyata hidup dengan bergantung pada orang lain juga memberikan poin karena dianggap sebagai bentuk freeloading klasik, meskipun tampaknya hanya terpicu paling banyak sekali sehari. Tidak lama kemudian, Seele mendekat dan memberitahu bahwa ada seseorang datang. Ia menoleh ke arah jendela. Di seberang jalan, seorang pria berambut perak berduri dengan penutup mata melambaikan tangan ke arah mereka. Menyadari bahwa dirinya diperhatikan, Gojo langsung memperlihatkan senyum yang menurutnya tampan dan serius, lalu menyapa mereka dan menanyakan apakah ia boleh masuk atau mereka lebih memilih keluar untuk berbicara. Tinggal di pinggiran kota memang memiliki keuntungan. Apartemen yang ditempati Ansora dan Seele bahkan jarang memiliki orang lain dalam radius beberapa kilometer, sehingga melakukan sesuatu tanpa ingin terlihat menjadi jauh lebih mudah. Di atap bangunan terbengkalai di lokasi konstruksi yang mereka bersihkan dari roh kutukan malam sebelumnya, Gojo memperkenalkan diri sebagai guru di Tokyo Jujutsu High sekaligus penyihir tingkat khusus. Ia menjelaskan bahwa penyihir tingkat khusus dapat dianggap sebagai yang terkuat, dan ia kebetulan adalah yang terkuat di antara mereka. Ansora tidak menanggapi perkenalan itu karena ia sudah mengenal Gojo dari kehidupan sebelumnya. Yang lebih membuatnya terkejut adalah betapa cepatnya dunia Jujutsu menemukan keberadaan dirinya dan Seele. Mereka baru bergerak untuk pertama kalinya malam tadi, namun sebelum tengah hari sudah ada seseorang yang mendatangi mereka. Ia sempat mengira reaksi dunia Jujutsu akan memakan waktu beberapa hari, tetapi kenyataannya jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Gojo Satoru menjelaskan mengenai bagaimana ia bisa menemukan Ansora dan Seele begitu cepat. Dalam radius beberapa kilometer, hanya apartemen mereka yang berpenghuni, sehingga hampir mustahil baginya untuk tidak menemukan mereka. Ditambah lagi dengan kemampuan Six Eyes miliknya yang memiliki daya observasi luar biasa, serta fakta bahwa keduanya sama sekali tidak menyembunyikan energi kutukan mereka, Gojo dapat dengan mudah merasakan kejanggalan hanya dengan melihat ke arah apartemen dari lokasi konstruksi. Mendengar itu, Ansora mengangguk setuju. Ia kemudian langsung menanyakan tujuan sebenarnya Gojo datang menemui mereka. Gojo menjawab bahwa ada beberapa hal yang ingin ia tanyakan, tetapi sebelum itu ia meminta mereka memperkenalkan diri. Ansora pun menyebutkan namanya dan memperkenalkan Seele sebagai adik perempuannya. Gojo mengangguk santai sebelum menjelaskan maksud kedatangannya. Jujutsu High menerima intel mengenai kemunculan entitas yang diduga tingkat khusus, sehingga ia dikirim untuk memastikan kebenarannya. Jika sosok tersebut ditemukan dan bukan pengguna kutukan, maka rencananya adalah mengundang mereka bergabung dengan dunia Jujutsu. Setelah bertemu langsung, Gojo menyimpulkan bahwa laporan tersebut benar. Energi kutukan Seele jelas telah mencapai tingkat khusus, sementara energi kutukan Ansora sendiri setidaknya berada pada level penyihir tingkat 1. Ansora mengira mereka akan diajak masuk ke Jujutsu High, tetapi Gojo justru menggeleng. Ia mengatakan bahwa rencana awal memang demikian, namun setelah melihat kondisi Seele, situasinya berubah. Menurut pengamatannya, energi kutukan Seele sangat mirip dengan fenomena inkarnasi. Gojo lalu menurunkan penutup matanya, memperlihatkan Six Eyes yang bercahaya biru terang, dan menatap langsung ke arah Seele. Di bawah penglihatannya, energi kutukan biru putih berputar di sekitar tubuh gadis itu, tetapi di bagian dadanya terdapat kumpulan energi hitam merah yang jauh lebih kuat, terasa mati, menekan, dan sunyi. Kondisi ini sangat menyerupai individu yang mengalami inkarnasi dalam dunia Jujutsu. Namun ada perbedaan besar. Biasanya inkarnasi terjadi pada manusia lemah atau penyihir tingkat rendah, sedangkan energi kutukan Seele sendiri sudah sangat besar, menyebutnya tingkat khusus bahkan terasa kurang. Bahkan di antara para tingkat khusus, jumlah energi itu tergolong mengerikan. Belum lagi keberadaan lain di dalam tubuhnya yang membuat Six Eyes Gojo sendiri merasa tidak nyaman hanya dengan menatapnya. Ini adalah pertama kalinya Gojo melihat kasus seperti itu.
Ia pun menjelaskan bahwa secara sederhana, inkarnasi berarti seseorang diparasit oleh kutukan kuat yang bisa mengambil alih tubuh kapan saja. Mendengar itu, An-Sora mengusap dagunya sambil melirik Seele. Situasi Seele memang tampak seperti inkarnasi. Dark Seele sebagai kesadaran stigmata akan terlihat seperti roh kutukan di dunia ini, terlebih dengan kekuatan Withering yang melambangkan kematian. Seele kemudian berbicara pelan sambil meletakkan tangan di dadanya. Ia mengatakan bahwa dirinya yang lain tidak akan melakukan hal seperti mengambil alih tubuh sepenuhnya. Bahkan jika Dark Seele harus menggunakan tubuhnya, kendali selalu dikembalikan. Dan jika Dark Seele tidak mendengarkannya, ia pasti akan mendengarkan An-Sora. Seele juga percaya bahwa dirinya yang lain tidak akan pernah menyakiti mereka berdua. Gojo terkejut mendengar bahwa kutukan itu sudah muncul sejak Seele kecil dan selalu melindunginya saat ia berada dalam bahaya. Gagasan tentang kutukan yang tidak merebut tubuh Inang, melainkan justru melindunginya, terdengar terlalu absurd. Jika orang lain yang mengatakan hal itu, Gojo mungkin sudah menertawakannya. Namun sikap Seele sama sekali tidak menunjukkan tanda berbohong. Meski begitu, Gojo tetap memperingatkan bahwa kutukan di dalam dirinya sangat kuat. Energi kutukan lahir dari emosi negatif manusia, sehingga pada dasarnya kutukan bersifat jahat. Fakta bahwa kutukan itu belum mengambil alih tubuh Seele bisa saja hanya karena faktor luar yang tidak terkendali. Begitu ada kesempatan, keberadaan sejahat itu tidak akan ragu bertindak. Namun Seele tetap tidak goyah. Gojo menghela napas dan mengatakan bahwa ini adalah masalah besar. Dalam dunia Jujutsu, individu yang mengalami inkarnasi diperlakukan sama seperti kutukan, dan akan dieksorsis. Ia juga memperingatkan An-Sora bahwa melindungi kutukan bisa membuatnya dicap sebagai pengguna kutukan, dan para petinggi Jujutsu sangat mungkin melakukan hal seperti itu. Saat kata-kata itu diucapkan, energi kutukan kuat mulai berkumpul di sekitar Gojo. An-Sora tetap tenang dan langsung menjawab bahwa percakapan lebih lanjut tidak akan mengubah apapun. Ia mempercayai Seele dan Dark Seele tidak akan pernah menyakitinya. Bahkan jika sudut pandang Gojo benar, menyerahkan Seele kepada pihak Jujutsu juga tidak akan membawa hasil baik. Ia mengingat kasus Yuji Itadori, meskipun mematuhi otoritas Jujutsu, hukuman mati tetap menantinya. Tanpa tekanan Gojo, Yuji sudah dieksekusi sejak awal. Dalam situasi seperti itu, An-Sora merasa hanya orang bodoh yang akan setuju begitu saja. Ia yakin bahwa jika ia menyetujui Gojo, langkah berikutnya pasti membawa mereka ke Jujutsu High. Bahkan jika Gojo berusaha melindungi Seele, apakah ia harus rela menjalani semua itu? An-Sora memahami sepenuhnya keadaan Dark Seele. Klon yang diwujudkan oleh sistem, baik Seele maupun Dark Seele, memiliki kesetiaan mutlak padanya. Selain itu, menyelesaikan masalah ini tidak harus dengan mengikuti pihak Jujutsu. Menurutnya, ada cara yang jauh lebih sederhana. Mengalahkan Gojo di tempat ini juga sudah cukup. Para petinggi dunia Jujutsu pada dasarnya adalah pihak yang takut pada kekuatan. An-Sora pun merasa penasaran, jika sosok yang disebut sebagai yang terkuat, Gojo Satoru, justru kalah dari Seele, apakah para petinggi itu masih berani bersikap angkuh di hadapan mereka? Pada awal pertarungan, sebuah sabit raksasa muncul di tangan Seele. Melihat itu, Gojo Satoru mengangkat satu tangan dan mengarahkannya ke mereka. Curse Technique Lapse Blue. Kekuatan tarik yang luar biasa langsung meledak di atas atap gedung. Pagar pengaman di tepi bangunan bergetar hebat sebelum tercabut, lalu berkumpul bersama puing-puing lain oleh energi kutukan dan meluncur lurus ke arah Seele. Dengan satu ayunan sabit, Seele menghancurkan gumpalan itu menjadi serpihan. Ia kemudian mengetukkan kakinya ringan dan menghilang, muncul kembali tepat di belakang Gojo tanpa peringatan. Sabitnya bergerak seperti tarian mematikan.
Dalam sekejap mata puluhan serangan dilancarkan. Namun setiap tebasan terasa seolah tertahan oleh selaput tak terlihat, tidak pernah benar-benar mencapai tubuh Gojo. Curse teknik reversal, red. Dengan dua jari sejajar, energi kutukan merah yang berlawanan dengan blue meledak di depan Seele. Daya tolak yang sangat kuat menyapu seluruh atap, berusaha meniupnya menjauh. Namun saat energi itu berlalu, Seele sudah tidak ada di sana. Menggunakan Quantumization, ia telah kembali ke sisi Ansora tepat ketika Gojo melakukan serangan balasan. Gojo memandang gadis itu dengan kekaguman tulus, memuji teknik yang memungkinkan pergerakan instan dan tidak bisa dikunci oleh tarikan blue maupun tolakan red. Kali ini Seele tidak menanggapi. Ia tidak terkejut serangannya gagal, karena ia mengetahui kemampuan Gojo dengan baik. Limitless adalah teknik kutukan yang mewujudkan konsep paradoks Zeno, semakin dekat suatu objek ke Gojo, kecepatannya mendekati nol, sehingga tidak ada serangan yang benar-benar bisa menyentuhnya. Secara fisika, teknik itu hampir tak terkalahkan, terlebih dengan Six Eyes yang membuat konsumsi energi kutukan sangat kecil sehingga Limitless dapat dipertahankan sebagai pertahanan pasif sepanjang waktu. Meski demikian, ada cara untuk menembusnya. Dalam kisah asli, tebasan ruang milik Ryomen Sukuna mampu mengabaikan Limitless dan langsung melukai Gojo. Seele pun memiliki metode serupa. Ia menghilang lagi dan kali ini muncul tepat di depan Gojo, sabitnya sudah menempel pada tubuh pria itu. Darah menyembur. Mata Gojo membelalak saat nalurinya memperingatkan bahaya. Ia refleks menggunakan tarikan blue untuk mundur seketika. Meski begitu, luka besar telah terukir di dadanya, darah mengalir deras hingga membasahi pakaiannya. Melayang di udara, Gojo menatap Seele dengan tak percaya. Ia terluka, sesuatu yang bahkan tak dapat ia ingat kapan terakhir kali terjadi. Ini bukan efek alat kutukan khusus. Pertahanannya benar-benar ditembus oleh teknik kutukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sensasi yang asing namun akrab, bahaya nyata dan kegembiraan menghadapi risiko. Dengan reverse curse teknik, ia menyembuhkan lukanya, dan tanpa disadari muncul rasa menikmati pertarungan itu. Rencana awalnya tak lagi penting. Ia masih ingin merekrut mereka, terutama gadis di depannya, tetapi sekarang yang paling ia inginkan hanyalah pertarungan sungguhan. Menyadari perubahan niat Gojo, Seele juga menenangkan pikirannya. Ia memberitahu Ansora bahwa fase berikutnya mungkin berdampak luas dan memintanya pindah ke tempat aman. Setelah menggenggam tangan Ansora, ia langsung memindahkannya ke pinggiran lokasi konstruksi sebelum kembali ke atap dengan cara yang sama. Gojo tidak menghentikannya, atau mungkin tidak bisa, dan memang tidak berniat melakukannya. Saat mendarat kembali, ia bertanya bagaimana Seele menembus tekniknya. Seele menjawab singkat bahwa itu adalah tekniknya, Quantumization. Kemampuan ini memungkinkan dirinya sebagian mengabaikan hukum fisika. Pergerakan instan terjadi melalui keadaan keterikatan kuantum yang meniadakan batas ruang dan waktu, terlihat seperti teleportasi bagi orang luar. Serangannya pun dapat diberi sifat yang sama, menghasilkan kerusakan yang mengabaikan pertahanan. Dalam kondisi kuantum, ia bahkan bisa menembus rintangan atau meniadakan serangan. Quantumization adalah kemampuan yang mencakup serangan, pertahanan, dan mobilitas sekaligus, alasan mengapa harganya mencapai 8.000 poin di toko sistem. Dengan sifat itu diterapkan pada serangan, Limitless tidak lagi berarti. Seele menyatakan bahwa ia tidak akan menahan diri lagi. Gojo menyeringai penuh percaya diri di udara, mengatakan bahwa dalam pertarungan ini, Seele adalah penantangnya. Curse teknik Lapse, Blue. Ledakan dahsyat mengguncang bangunan. Dengan ayunan tangannya, gaya tarik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya menghantam atap hingga seluruh gedung runtuh. Balok baja dan puing tersapu energi kutukan,
membentuk beberapa proyektil seperti meteor yang menghujani Seele. Namun tak satu pun menyentuhnya. Tubuh kecilnya bergerak di antara reruntuhan seperti hantu, lalu muncul seketika di atas Gojo. Curse teknik reversal, red. Energi merah meledak keluar, menciptakan area kosong berbentuk lingkaran hampir 100 meter di tengah lokasi konstruksi yang kini menjadi puing. Tetapi seperti meteor sebelumnya, serangan itu menembus tubuh Seele tanpa memberikan dampak apapun. Masih menggambarkan pertarungan yang semakin memanas antara Gojo Satoru dan Seele. Setelah dua serangan berturut-turut gagal memberikan hasil, Gojo sedikit mengangkat alisnya sebelum mengambil inisiatif menyerang langsung ke arah Seele. Karena teknik kutukan tidak efektif, ia memutuskan bertarung jarak dekat, menentukan hasil dengan kekuatan fisik semata. Dalam sekejap, kedua sosok itu bertabrakan dan berubah menjadi bayangan samar. Dengan kecepatan yang hampir tak dapat ditangkap mata, mereka saling bertukar pukulan dan tebasan berkali-kali dalam 1 detik, menjadikan area beberapa kilometer sebagai medan tempur. Gelombang kejut dari pergerakan mereka mengangkat debu dan puing, menghancurkan lingkungan hingga nyaris tak tersisa. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya berpisah. Seele berdiri tanpa luka sedikit pun. Gaun biru putihnya tetap bersih, bahkan tanpa noda debu. Sebaliknya, tubuh Gojo kini memiliki beberapa luka baru, dan pakaiannya yang tadinya rapi telah robek di sana-sini. Dalam pertarungan jarak dekat, teknik bertarung Seele sebenarnya sangat halus. Sabit besar di tangannya bergerak alami seperti perpanjangan tubuhnya sendiri, tidak pernah terlihat berat atau canggung. Namun secara murni dari segi keterampilan bela diri, ia masih sedikit berada di bawah Gojo. Jika dilihat dari jumlah serangan yang berhasil mendarat, pukulan Gojo jelas lebih banyak, meskipun tebasan Seele juga tidak sedikit. Hal ini wajar, karena dalam latar aslinya kemampuan tempur pribadi Seele tidak tergolong tingkat tertinggi. Sebelum menjadi Herrscher, sebagian besar pengalaman bertarung dan instingnya justru dimiliki oleh Dark Seele. Tetapi semua itu berubah ketika Quantumization diperhitungkan. Sepanjang pertarungan tadi, setiap serangan Gojo sebenarnya telah dihindari melalui Quantumization. Serangannya melewati tubuh Seele seolah menyerang ilusi dan tidak memberikan efek apapun. Sebaliknya, meskipun teknik Gojo lebih unggul, tubuhnya tetap menerima luka dari serangan Seele yang mampu mengabaikan pertahanan energi kutukan. Memanfaatkan jarak sesaat, Gojo langsung menyembuhkan lukanya dengan reverse curse teknik. Saat menatap Seele yang berdiri tanpa cacat dan tanpa tanda kelelahan energi, bahkan Gojo, yang sudah lama tidak merasakan kegembiraan dalam pertempuran, tidak bisa menahan kedutan di sudut bibirnya. Ia mengamati bahwa baik teknik kutukan maupun serangan fisik dapat dihindari dengan mudah, sementara serangan Seele hampir sepenuhnya mengabaikan pertahanan. Ditambah lagi, konsumsi energinya tampak sangat rendah. Di bawah pengamatan Six Eyes, Seele hampir terus-menerus mempertahankan Quantumization tanpa menunjukkan tanda kehabisan energi. Strategi untuk menguras cadangannya jelas tidak realistis. Mobilitasnya pun menyerupai teleportasi instan, mampu mengikuti kecepatannya sendiri. Bahkan bagi Gojo, teknik seperti ini terasa sangat menjengkelkan, seolah tanpa kelemahan. Ia sempat mempertimbangkan domain expansion untuk memanfaatkan efek serangan pasti, tetapi berdasarkan pertukaran sebelumnya, bahkan domain belum tentu bisa menguncinya. Ia memutuskan mencoba metode lain untuk menguji batas teknik Seele. Di sisi lain, Seele sebenarnya tahu Quantumization tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Jika skala kekuatan cukup besar, keadaan kuantum itu tetap bisa dipaksa runtuh. Segala kemampuan yang tampak mutlak pada akhirnya bergantung pada besarnya output lawan. Namun di dunia ini, skala kekuatan Seele berada pada tingkat yang hampir tak tertandingi.
Dengan Authority of the Hersher of Life and Death serta energi kutukan yang berasal darinya, bahkan Gojo, yang disebut terkuat, terpisah oleh jurang kekuatan. Karena itu, Quantumization terlihat mustahil ditembus oleh siapapun di dunia Jujutsu. Setelah menyingkirkan opsi domain expansion, Gojo mengumpulkan energi biru dan merah di kedua sisinya. Energi itu terkompresi menjadi dua bola berbeda. Curse Technique Lapse, Blue. Curse Technique Reversal, Red. Ketika keduanya stabil, Gojo menyatukan tangannya dan memaksa dua kekuatan berlawanan itu menyatu. Tarikan Blue dan tolakan Red bertabrakan, melahirkan massa energi ungu yang memancarkan bahaya ekstrim. Hollow Technique, Purple. Teknik pseudo massa hasil kontradiksi Blue dan Red ini memiliki daya hancur luar biasa dan jarang ia gunakan. Gojo memperingatkan bahwa serangan ini sangat brutal dan menyarankan Seele menghindar jika tidak mampu menahannya. Sejak awal ia tidak memiliki niat bermusuhan. Ia tidak ingin gadis itu mengalami luka permanen. Detik berikutnya, energi ungu yang telah terisi penuh meledak dan melesat sebagai arus kehancuran menuju Seele. Seele menggenggam sabitnya erat. Ia memiliki banyak pilihan, menghindar dengan Quantumization, menyingkir, atau menghadapi langsung. Namun jika tujuannya adalah mengalahkan Gojo secara telak dan membuat para petinggi dunia Jujutsu gentar, maka pilihan terbaik adalah benturan frontal. Kekuatan penuh vitalitas mulai berkumpul di tangannya. Otoritas penciptaan, bagian dari Authority of Life and Death, bukan hanya kemampuan pendukung, ia juga dapat menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran. Tetapi tepat saat Seele mulai menghimpun energi itu, kekuatan lain melonjak dari dalam tubuhnya. Energi kutukan hitam merah meledak tanpa peringatan. Serahkan pukulan terakhir padaku. Mendengar suara dirinya yang lain, Seele mengangguk. Pada saat berikutnya, energi yang dipenuhi kematian, begitu berbahaya hingga sekadar melihatnya membuat bulu kuduk merinding, meledak keluar. Warna mata Seele pun berubah. Ia mengangkat sabitnya dan mengayunkannya sekali. Energi kutukan yang membawa Authority of Withering langsung menyelimuti arus ungu yang mendekat, mengikis dan melautkannya hingga lenyap sepenuhnya. Saat ini, serangan Hollow Technique, Purple milik Gojo Satoru yang langsung dilahap dan dihancurkan oleh energi kutukan hitam merah. Aura padat dari energi itu terasa seolah mengarah langsung pada kematian, membuat pupil Gojo menyusut. Serangan Purple yang seharusnya memiliki daya hancur luar biasa justru tampak seperti bertemu predator alami. Begitu tertutup energi tersebut, ia lenyap tanpa meninggalkan jejak. Gojo segera menyadari bahwa kekuatan dan sikap Seele telah berubah sepenuhnya. Ia menyimpulkan bahwa kutukan yang bersemayam dalam diri gadis itu kemungkinan telah mengambil alih tubuhnya. Perasaan berat muncul di hatinya. Quantumization milik Seele saja sudah cukup merepotkan, dan kini ada teknik kutukan tak dikenal dari entitas lain di dalam dirinya. Pertarungan ini bukan lagi sesuatu yang bisa ia nikmati. Tanpa ragu, Gojo mengangkat tangan kanannya, berniat menaklukkan kutukan itu secepat mungkin. Ia mulai mengaktifkan domain expansion, tetapi sebelum sempat menyelesaikannya, sebuah sabit menembus dadanya. Tanpa ia sadari, Dark Seele telah menggunakan Quantumization untuk bergerak ke belakangnya dan menyerang dengan kecepatan yang bahkan tak bisa ia tanggapi. Biasanya luka seperti itu tidak akan berarti bagi Gojo, karena Reverse Curse Technique dapat menyembuhkannya. Namun energi hitam merah yang menempel pada sabit mengalir ke dalam tubuhnya, membuat anggota tubuhnya menjadi dingin dan kesadarannya memudar dengan cepat. Saat ia mencoba mengedarkan energi kutukan untuk melawan atau melarikan diri, energi besar dalam tubuhnya justru menghilang dengan kecepatan mengkhawatirkan ketika bersentuhan dengan kekuatan asing tersebut. Tanpa energi kutukan, seorang penyihir Jujutsu kehilangan sebagian besar kekuatannya. Fungsi fisiknya runtuh begitu bersentuhan dengan energi hitam merah itu.
Pada saat itulah Gojo menyadari bahwa ia tidak memiliki langkah tersisa. Ia mencoba menoleh untuk melihat musuh di belakangnya, tetapi sebelum berhasil, kesadarannya tenggelam ke dalam kegelapan. Di pinggiran lokasi konstruksi terbengkalai yang kini telah menjadi lautan puing, An-Sora menyaksikan Dark Seele kembali sambil menyeret tubuh Gojo seperti bangkai anjing. Ia sama sekali tidak terkejut. Bahkan Seele sendirian sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Gojo. Dengan Dark Seele ikut bertarung, hasilnya semakin jelas. Kemampuan yang dibeli dari toko sistem telah dimodifikasi agar otomatis beradaptasi dengan sistem kekuatan dunia ini. Setelah Authority of the Hersher of Life and Death menyesuaikan diri dengan energi kutukan, kekuatan Withering tidak hanya mampu mengurai kehidupan dan materi, tetapi juga energi kutukan itu sendiri. Seperti yang terlihat saat Hollow Purple dihancurkan dan energi dalam tubuh Gojo dilenyapkan, Withering menjadi penangkal mutlak bagi penyihir Jujutsu maupun roh kutukan. Setiap teknik kutukan bergantung pada energi kutukan untuk berfungsi. Karena Withering dapat menguraikan energi tersebut, teknik sekuat atau serumit apapun akan runtuh begitu bersentuhan dengannya. Hollow Purple dan Limitless pun menjadi tak berarti di hadapan kekuatan itu. Gojo masih hidup hanya karena An-Sora tidak berniat membunuhnya, dan Dark Seele sengaja menahan efek Withering pada serangan terakhir. Jika tidak, sentuhan sabit berlapis Withering akan membuatnya benar-benar lenyap, tubuh dan energi kutukannya terurai menjadi ketiadaan. Bagi penyihir Jujutsu, Withering milik Dark Seele tak bisa diblokir oleh teknik dan berarti kematian instan saat kontak. Roh kutukan bahkan bernasib lebih buruk. Sebagai makhluk yang lahir dari energi kutukan manusia, tubuh mereka sebagian besar tersusun dari energi tersebut. Menghadapi Withering berarti menerima kerusakan ganda dengan erosi yang menyebar jauh lebih cepat daripada pada materi biasa. Apapun hasilnya, mereka pasti mati. Dark Seele melemparkan tubuh Gojo yang tak sadarkan diri ke tanah lalu kembali ke sisi An-Sora dan menanyakan apa yang harus dilakukan. An-Sora memerintahkan agar Seele menyembuhkan luka Gojo sebelum meninggalkannya di sana. Dark Seele setuju dan menyerahkan kembali kendali tubuh. Seele pun mengambil alih, mengulurkan tangan ke arah Gojo. Kekuatan creation menyebar, bunga-bunga putih bermekaran dari tanah, dan luka Gojo sembuh dengan cepat. Setelah memastikan itu cukup, mereka memutuskan pulang, yakin bahwa ketika Gojo bangun, ia akan datang sendiri. Keduanya meninggalkan lokasi itu dan kembali ke apartemen. Meski baru saja melawan sosok terkuat dunia Jujutsu, mereka tampak sama sekali tidak terpengaruh. Seele kembali mengurus pekerjaan rumah dan bahkan mulai memikirkan bahan untuk makanan berikutnya. Sementara itu, An-Sora duduk merenungkan langkah selanjutnya terhadap dunia Jujutsu. Ia menyimpulkan bahwa berhubungan dengan dunia Jujutsu adalah hal yang perlu. Selama An-Sora ada, pembasmian roh kutukan oleh Seele akan dihitung sebagai perlindungan terhadap host, memberinya poin sistem. Dengan memanfaatkan jaringan intelijen dunia Jujutsu, mereka juga dapat menemukan lokasi roh kutukan dan mengumpulkan poin secara efisien. Namun para petinggi Jujutsu harus ditangani dengan hati-hati. Meski bukan ancaman nyata, mereka pandai bertindak menjijikkan. Bahkan jika kabar kekalahan Gojo menyebar dan mengintimidasi banyak orang, tetap ada kemungkinan sebagian pihak mencoba cara licik. Solusi terbaik adalah menyelesaikan masalah para petinggi sekaligus, bahkan mungkin mengambil alih kendali dunia Jujutsu. Seele tidak cocok untuk tugas semacam itu. Dalam pertempuran ia sangat memadai, tetapi penanganan setelah konflik akan merepotkan. An-Sora mempertimbangkan untuk mewujudkan klon baru dengan kemampuan yang lebih sesuai. Dengan pikiran itu, ia membuka sistem dan memeriksa poinnya. Paket awal memberinya 10.000 poin. Authority of the Hersher of Life and Death serta Quantumization menelan 7.400 poin,
sementara manifestasi Sele menghabiskan 1.500 poin, total 8.900 poin dengan sisa 1.100. Pendapatannya sejauh ini meliputi 500 poin dari membangkitkan energi kutukan dengan bantuan Sele, 1.700 poin dari membersihkan roh kutukan di lokasi terbengkalai, dan 100 poin dari beristirahat selama 2 hari, total 2.300 poin. Setelah ditambahkan ke sisa, ia kini memiliki 3.400 poin. Jumlah itu masih jauh dari cukup untuk membeli kemampuan yang benar-benar kuat. Karena bagian diskon toko belum diperbarui, Ansora memutuskan menunggu sebulan, mengumpulkan lebih banyak poin sambil berharap bagian diskon menawarkan sesuatu yang berguna untuk klon berikutnya.